Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan diskusi kita bersama di free webinar yang ke-83 sebelumnya. Pada saat itu, kita membahas kupas tuntas PSHK 73 dan isu perpajakannya. Nah, Ibu Bapak, Sobat Pratama, pada kesempatan free webinar dilaksanakan, saya belum menuntaskan seluruh pertanyaan yang Ibu Bapak sampaikan. Jadi sesuai dengan janji saya kali ini akan menjawab pertanyaan Ibu Bapak dalam rubrik Q&A, question and answer. Nah, ini dikaitkan dengan pertanyaan Ibu Bapak untuk kupas tuntas ya PSHK 73 dan isu perpajakannya. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama ini yang belum sempat saya jawab di pukul 10.36, Bu Novita Mbarita. Dari contoh jurnal sewa 3 tahun yang disajikan di presentasi, jadi ada koreksi fiskal di biaya bunga dan depresiasi, iya. Jadi yang diperbolehkan biaya fiskalnya pengeluaran bank untuk sewa, iya. Ya, pertanyaan apakah tidak membingungkan karena angka koreksi fiskal di laba rugi laba harus selalu dari angka komersial yang disajikan sedangkan dari contoh di jurnal tidak ada biaya sewa, betul. Jadi itulah konsekuensi ketika akuntansi keuangan sudah masuk ke ranah fair value accounting sementara pajak belum masuk ke ranah fair value accounting, masih di historical cost accounting. Jadi konsekuensinya yang seperti di presentasi saya Ibu Novita ya. Baik, yang kedua, jika jurnal komersial ada biaya depresiasi, apakah kemudian ada koreksi fiskal kembali di perhitungan rugi laba fiskal? Berarti akan ada jurnal deferred tax asset, ya. Dari koreksi fiskal yang dimulakan atas betul. Jadi akan ada koreksi fiskal atas perhitungan rugi laba fiskal. Lalu ada deferred tax asset, betul. Oke ya, itu Bu Novita Mbarita ya. Pak Juhardi bertanya, berdasarkan ilustrasi penerapan lesi kasus B, jika kita sudah melakukan perhitungan seperti itu, di mana di jurnal secara komersial ada biaya bunga dan atau transaksi tersebut, tapi sewaktu diaudit oleh auditor, biaya bunganya dikoreksi karena menurut mereka jika pembayaran sudah dilakukan di awal sewa, tidak perlu mencatat biaya bunga, langsung dicatat depresiasi, akumulasi depresiasi, apakah benar? Kalau depresiasi betul, jadi kalau misalkan ya Pak Juhardi, biaya bunga tidak muncul kalau sudah dibayarkan semuanya, betul. Jadi sudah dibayarkan semua, otomatis kan tidak ada significant financing. Berarti utangnya udah nggak ada. Jurnal awalnya adalah ROU, Asset Right of Use Asset pada bank. Jadi nggak ada biaya bunga lagi. Langsung muncul depresiasi, betul ini ya. Oke, Bu Rohayah Kumala Dewi, selamat pagi Pak Pri dan tim, mohon izin bertanya, contoh kasus sewa kantor selama setahun misalnya 150 juta net yang diterima oleh pemilik komersial, artinya 150 juta diterima sudah termasuk PPh 23 dan bagaimana perhitungan utang PPh. Oke, saya hitung begini Bu Bapak. Jadi 150 juta net pemberi sewa. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan saya tulis biaya sewa neto PPh dan PPN. Ini misalkan Rp 100 juta. Nah, otomatis di sini ini neto, artinya yang dibayarkan ini tidak ada pemotongan PPh. Jadi biaya sewa itu sama dengan
Ya, 100 dikurangi jadi biaya sewa. PPh 23 kan berapa? Ini sewanya apa dulu nih? Nah, ini sewanya nggak nyebut. Oke, saya asumsikan sewa tanah bangunan ya. Nah, ini kan 10%. Ya. Ini sama dengan rumusnya %10 kali jadi 100 dibagi 90%, 100 min 10%. Ya. Saya hitung pakai Excel. Jadi biaya sewa neto, misalkan 100 juta. Nah, kemudian di sini PPh final, sewa atas sewa tanah bangunan. Saya misalkan tanah bangunan ya. Berarti ini jurnalnya adalah 10% kali 100% per 100% min 10%. Kita hitung. Oh, kali ininya. Kali biaya sewa. Kali 100% per 100 min 10%. Kemudian di sini 10%-nya. Ya. Ini rumusnya. Ya. Ini PPh-nya, PPh finalnya segini. Jadi DPP-nya sama dengan A plus B. Nah, otomatis di sini kalau kita hitung PPh-nya kan sama dengan 10% ya. Kali 1. Nah, dengan demikian E DPP PPN, nah PPN-nya sama dengan, kalau pakai 11%, kita pakai ya. Oke, jurnalnya debit bank sebesar terima neto.
Saya pindah aja nih, pertanyaannya saya buat di Excel lebih gampang ya. Bu Rokayah ini. Bu Rokayah, sebentar saya merge. Sudah cukup ya. Jadi ini contoh 1. Saya ambil dari Bu Rokayah ini ya. Ya. Bagian petunjuk utang pajak menghitung DWP-nya dan jumlah biaya sewa. Nah, ini perhitungan jawab. Ya, perhitungan pajaknya, PPh finalnya, atasnya ketemu angka, kemudian DPPh, oke, ini ya. PPN jurnal dari sisi lesi adalah lesi berarti yang menerima sewa. Nah, jurnalnya debit, kemudian di sini ada PPN debit ya, PPN masukan ini sebesar 11%. Kemudian kredit pendapatan sewa, oh ini lesi berarti bukan biaya sewa, lesor pihak yang jurnal dari sisi lesor dulu nih. PPN mas ini PPh biaya PPh final. Biaya PPh finalnya sebesar 10%. Kemudian pendapatan sewanya. Nah, baru kemudian kredit PPN keluaran. PPN keluarannya sebesar nih ya. Nah, kemudian DPP debit bank ini PPN keluaran. Ya, ini jurnal untuk lesor. Jurnal untuk lesi berarti pihak yang membayar. Kita lihat di sini debit biaya sewa. Sewa kantor ya. Oh, sewa kantor selama 1 tahun misalnya itu. Oke, sewa kantor berarti biaya sewa
Kemudian di sini ada kredit, debit, PPN masukan. Kemudian kredit, ada bank. Lalu kredit, utang PPh. Final. Ya. Kita lihat di sini jurnalnya, biaya sewanya adalah kemudian PPN masukannya ini, lalu bank yang dibayarkan, utang PPh, saya gabung. Ya, ini bank sama, jadi jurnalnya sama dari Silesi ya. Baik, bagaimana perhitungan pajak untuk atas jurnal sewa dan depresiasi sewa baru dibayar pada pertengahan tahun masa sewa? Nah ini masalah utamanya kasus sewa kantor tuh bukan 23 Bu, tapi pasal 4 ayat 2 ya, PPN-nya ini. Perhitungan utang pajaknya menghitung DPP-nya ya ini. Kalau misalkan saya kasih catatan di sini ya. Sewa kantor itu bukan objek PPh 23, tapi PPh pasal 4 ayat 2. Ya, pasal 2 ini PPh final atau PPh final. Oke. Nah, kemudian ini basic accounting ini. Ketika misalkan bagaimana perhitungan utang pajak dan jurnal atas biaya sewa dan depresiasinya, tidak ada depresiasi sewa. Ya. Jangka waktu sewa hanya 1 tahun. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan bila sewa baru dibayar pada pertengahan tahun masa sewa, ya gampang aja. Ini jika ya. Nah, jika sewa pertengahan masa sewa, nah berarti jurnalnya begini. A, sisi lesor,
Ini saat pengakuan. Debit sama ini. Ini belum ada ini. Jadi piutang usaha. Ini piutang usaha. Ya. Sama jurnalnya di sini ya. Nah, baru nanti pada saat pembayaran sewa debitnya bank, kreditnya piutang usaha. Sederhana aja, Bu. Ya, ini oke. Dari sisi lesi juga sama. Ya, dari sisi lesi jurnal pertamanya adalah biaya sewa. Ini belum bank, tapi utang usaha. Ya. Biaya sewanya sama ini. Ya. Ini saat pembayaran. Debit utang usaha, kreditnya bank. Satu soal tapi jawabnya panjang ini karena ke teknis jurnalnya. Ini yang repot. Tapi nggak apa-apa. Ya, baik itu Bapak ya. Ini saya copy, saya save as dulu. Studi kasus Q&A. Dua 220718. Baik. Nah, ini Bu Rohaya ya jurnalnya. Kalau nomor 2, kasus nomor 2 sewa kantor selama tahun misalnya 1 juta baik pihak memberi sewa tidak mau dilaporkan ke pajak sehingga tidak menimbulkan pajak selakunya apakah yang bersangkutan melakukan terkait pelaporan utang 23 dari kelas mana dalam ke atas nama sendiri itu. Ini masalah utamanya. Oke. Jadi ya.
Jadi untuk kasus nomor 2, penyewa tetap harus memotong. Dengan objek sebesar baik dengan atau tanpa gross up. Nama pesewa. Oke, itu cerita ya. Baik, itu yang pertama.